Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Kita ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Mang Mei, Siap. lihat ini, di sini ada apa? Banyak sekali. Nah, ini kan Nah, dia combro. Banyak combro atau Mang Mei. Ini adalah kamera analog semua. Analog semua ya. Koleksi dari Pak Haji Heriwanto dong. Pak, terima kasih ya Terima sudah kasih udah mendatangkan banyak kamera analog. Sama-sama, terima kasih Mang Mei, Bu Rejin. Iya, karena episode kali ini kita akan membahas tentang kamera analog, perawatannya dan bagaimana cara mengkoleksinya. Ya. Kan Bapak kan udah sebagai Dan harga, kolektor. enggak. Kenapa? Kenapa? Harga. Dan harganya still harga. Harganya nanti siapin aja nomor rekeningnya gitu ya. Iya, kita akan membahas tentang kamera analog, bagaimana mengkoleksinya, bagaimana merawatnya, terkait dengan ini kan Bapak berpengalaman gitu ya. Dan Jadi, mungkin awal ketertarikan untuk mengkoleksi. ya, betul. Kita Dan pengen koleksi kamera yang mana nih? Yang pertama dikoleksi, dipakai, Ya. dan Ternyata akhirnya diborong, menginspirasi ya. 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 Jadi langsung cerita. Langsung. Oke, terima kasih Mang Mei, Bu Rejin. Awalnya mungkin ya kenapa saya tertarik ingin mengoleksi beberapa kamera. Pertama seperti di episode kemarin yang pertama itu ya, waktu itu yaitu dasarnya adalah tantangan ya sebagai sarjana fotografi pertama itu yang pertama ya Di Indonesia. di Indonesia itu ya. Jadi tantangan itulah yang kemudian melahirkan yang namanya motivasi ya. Motivasi salah satu bidang fotografi adalah kamera ya. Satunya, oke. Dalam perjalanannya sebelum kita mengenal digital tentu ada yang namanya kamera analog ya. Yang ada di sini semua sahabat Poi ini adalah kamera analog yang pernah ada di Indonesia bahkan di dunia. Ada beberapa kamera mungkin yang pernah menjadi legend, bahkan legendnya perjalanan saya dalam bidang fotografi, yaitu kamera Yashica FX3 Super 2000. Nah ini ya, ini kameranya. Legend. Nah, ini legend banget. Ini karena Yang ini menemani ya. yang saya pertama kali punya kamera adalah kamera Yashica FX3 Super 2000. Bentuknya seperti ini keluaran dari Jepang. Saya dikasih oleh ibu dan bapak ya untuk belajar fotografi. Pada saat itu saya waktu belajar di SMSR Bandung. Kalau sekarang sudah namanya SMK 10. 14. Oh, 14 ya. 14 ya. Jadi di SMSR itu sampai saya kuliah, Mamai, Bu Rejin, ini kamera itu selalu menemani ya. Kemanapun hunting yang cerita kemarin ya, sampai tugas akhir pun saya menggunakan kamera ini termasuk juga sampai sekarang. Tapi ini kamera inilah alhamdulillah yang menjadi berkah ya, sehingga kamera-kamera yang lain itu hadir ya, berbagai kamera hadir awalnya ya. Dari sini dulu nih kecintaan saya rawat ini ya, kamera ini saya rawat ya, saya bersihkan ya, kemudian bertambah lagi dan sampai sekarang alhamdulillah itu ya, sampai di era digital itu ya. Jadi ini kamera yang memotivasi saya untuk mengkoleksi jenis kamera, berbagai jenis kamera. Dan saya hanya satu Pak yang bawahnya. Yang ini ada yang panjang ya, yang 300 mili ada, yang 3570. Kalau ini bawaannya, yang Yashica FX3 Super 2000 itu bawaannya adalah 3570 gitu ya. Yang kalau pada saat itu sudah dengan body, dengan lensa itu ya, gitu ya. Ini saya dibelikan pada tahun 90 berarti sekarang usia berapa ya? 34 tahun, Pame ya. Ini kamera masih ada ya. Makanya ini kita khusus ada ininya nih. Wah ya. Sengaja ya. Ini sebagai sebagai penghargaan saya dudukannya kepada kamera ini gitu ya.
yang lain-lainnya masih duduk seperti ini di bawah dengan ini. Masih lesehan ya. Masih yang lainnya. lesehan. Oh itu udah pakai itu ya, Udah pakai panggung sendiri. Panggung sendiri ya, gitu aja. Ini kamera film berapa ini? Yang mana? Ini yang 135 135 ya. Film itu pernah menjadi legend ya. Setiap orang, setiap fotografer pasti akan memilih film 135 karena memang saat itu yang ada seperti itu ya, gitu ya. Hanya isinya saja ya, ada yang 24, ada yang 3 berapa itu 36 ya. Itu bahkan ada yang di bawah itu ada yang 12 ya. Saat itu untuk keperluan tertentu. Ya. Wih, keren ya. Itu yang pertama. Sekarang yang favorit yang mana yang di antara ini semua? Yang favorit, yang memotivasi, yang memberikan semangat dalam bidang fotografi kepada saya yaitu ini. Nah ini sahabat Boy, saya bawakan nih kamera Zenith ya, foto sniper. Ya. Ini yang menjadi yang jadi andalan dari berbagai koleksi kamera yang saya miliki. Ini jenisnya foto sniper FS12 ya. Ini dari Rusia ya. Tapi masih berfungsi. Masih berfungsi semua ya. Yang membedakan mungkin Pak Mai dengan Bu Regin dengan yang lainnya, ketika yang lain kita melihatnya viewfindernya dari sini ya. Nah, kemudian tombol pelepasnya biasanya kan dari atas. Kalau ini membedakan di sini ya. Ada ini 1 2 3 cekrek. Nah ini ya. Nah inilah yang mungkin unik ya. Saya menghargai proses dari insinyur ini atau profesor kamera ini yang begitu kreatif ya, ide yang kreatif menciptakan kamera yang di luar kebiasaan gitu ya, yaitu foto sniper. Ini itu yang ini yang jadi favorit ya, itu andalan ya. Karena di Indonesia ada berapa nih? Bapak tahu nggak? Terbatas ya, apalagi kalau yang ini terbatas ya. Ini terbatasnya karena ini yang seri besi ya. Kalau yang lainnya mungkin plastik. Kita ada punya 2 ya. Ini? Nah, itu plastik gitu ya. Jadi yang ini besi, yang itu plastik Pak Mai ya. Sehingga plastik jadi ringan, tapi ini diproduksi massal. Untuk apa? Untuk mewadahi para fotografer ya, ingin mengenal lebih lanjut tentang fotografi close up ya. Gitu. Dan juga ini cocok untuk jurnalis ya, foto jurnalis itu. Seperti itu. Nah, yang membedakan ini sedikit ringan, kalau ini adalah besi ya, berat ya. Termasuk juga tasnya juga ya. Kalau yang ini tas besi, yang itu tas kulit. Itu aja ya, itu ya. Beratnya berapa Pak? Lumayan nih. Ini angkat beban. Ya. Yang jelas kamera ini sudah jarang dimiliki yang ada ya, karena yang lengkap ya. Kalau yang tidak lengkap mungkin banyak. Jadi lengkap. Ini ada obengnya ya, ada selongsong filmnya, ada filternya 5, ada talinya ini ada 3 ya, tali strapnya ya, kulit ya, dan juga lengkap dengan snipernya. Jadi kalau kita menggunakannya sangat mudah. Seperti ini, pegang. Nah, fokusnya ada di depan ya. Ini fokus, kemudian udah fokus 1 2 3 cekrek. Seperti itu. Ya, ini yang jadi ini ya, jadi andalan ya. Dibuka dengan harga? Untuk saat ini kamera ini tidak dijual sahabat Boy ya, karena untuk ini saat ini koleksi besok ya, siapa tahu. koleksi banget ini ya. Ini harga naik. Ya itu ya, foto sniper FS12 ya. Berarti untuk yang jenis foto sniper ini Bapak punya berapa? Yang ada? Yang ada ini kebetulan 2. Cuman ya, 2 si kembar ya, kembar foto sniper. Zenith ya. Ini Zenith ya. Yang lengkap apa ya? Yeah. Lengkap. Kalau Zenith yang lain ada kan ya, di kita bawa juga Zenith yang ini ya. Tapi ini yang seri biasa ini ya. Yang seri ET ya, seperti ini jadi sama ya. Nah, ini My Collection juga karena ini saya dapatkan lengkap dengan lensanya ya, bawaannya dari Zenith ya. Ini seperti ini. Jadi tahun berapa itu Pak?
Kalau mulainya ini si apa perkenalan ini adalah kurang lebih tahun 59, Pak. 59 yang apa Janet ini ya. Kemudian berkembang diproduksi terus sampai 2005. Itu masih produksi. Cuman sekarang katanya ada ide lagi, ada pengembangan lagi dari jenis yang ada ya sniper ini. Itu dari produsennya. Seperti itu. Jadi 59 saya produksi sampai ke 2005 ya. Ini ringan ya. Karena untuk ya ada beberapa fotografer yang memang ingin apa ya, pemakaiannya secara ringan, simpel apa ya, gitu ya. Tidak berat seperti kamera-kamera yang lain nih. Kenapa berat? Nah, kita lihat nih, ini ya seperti yang dimiliki oleh ini nih. Tuh. Nikon ya? Ini nih. Nikon, Ya. Nikon ya. Ini lumayan nih, Presiden. Walaupun ini tapi ini beratnya hampir sama dengan ini ya. Nah, ini. Ya. Oh, udah pakai vertikal juga Ya. Baterai. Saya lengkap. Saya senang ininya. Saya dari dulu sampai sekarang menghargai proses ya. Jadi seorang insinyur tentunya sudah berpikir panjang terhadap sebuah apa ya, sebuah rancangan desain ya untuk mendukung sebuah kamera. Ini sangat ini ya, sangat rumit. Tapi ini memang ya keadaan saat itu seperti itu ya penciptaannya. Yang kedua, kamera ini juga berbeda dengan yang lainnya. Jadi bisa melihat gambarnya ya. Biasanya viewfindernya dari depan, kita bisa melihat, kita lepas ya menjadi dari atas ya itu. Jadi itu yang apa? Yang membedakan, yang membuat kita apa? Yang membuat kita senang, saya senang prosesnya. Ya, ini juga membantu fotografer ketika kita biasa melihat dari depan, ini kita dari atas ya. Dari atas ya, waist level, Seperti sepinggang tuh ya, kita bisa melihat seperti ini ya. Nah, ide ini ya di seri Nikon itu berkembang dari Nikon F ya, F2, F3, F4, F5 gitu ya. Mereka menggunakan sistemnya seperti ini, melihatnya bisa dari atas. Kemudian ternyata ide ini dikembangkan lagi oleh yang namanya Soligor. Jadi Soligor juga ikut-ikutan, tapi untuk kelas ingin menciptakan, ingin bisa dilihat dari atas. Gitu ya. Tadi ada Soligor, ya, itu yang idenya mungkin tujuannya sama ya, ingin bisa dilihat dari atas sehingga kamera tersebut bisa ini yang depan, Pak. Bisa seperti seperti Nikon ya. Nikon ini saya ada Soligornya. Ayo mana ayo. Soligor. Temukan aku. Nah. Saking banyaknya ini Mang Mei. Iya. Saking banyaknya. Nikon. Oh, ada Soligor. Ada Soligor. Coba Nikon. Atau tidak ikut ke sini? Ada Soligor ikut. Nah, ini Soligor nih. Idenya sama, ya. Jadi Soligor pun hampir sama dengan namanya Miranda. Jadi ada merek kamera namanya Miranda, nggak saya bawa. Idenya sama, bisa dilihat dari atas. Wih. Oh, ya, sahabat Boy, ini bisa dilepas seperti kamera pada kamera Nikon tadi ya, F2 ya. Ternyata Soligor pun bisa dilepas ya. Kayak gitu Ya. Jadi intinya mungkin pada saat itu ada apa istilahnya si apa insinyurnya melihat mungkin ya ke pabrik ini, wah perkembangannya. Dan yang unik si Soligor ini, kamera Soligor ini hampir sama desainnya dengan Miranda. Yang membedakan itu hanya mereknya saja, sama seperti ini ya, gitu ya. Miranda, Soligor bentuknya sama. Ya, ini bentuknya sama, kemudian itu semua sama. Ini Soligor. Nah, kemudian Soligor berkembang. Dia menciptakan dengan lensanya. Kamu tahu kan ada lensa Soligor ya. Nah, ternyata bodinya pun ada. Hanya saja dalam perkembangannya Soligor kalah bersaing dengan kamera-kamera yang ada sekarang seperti Nikon, Canon, Minolta ya, atau juga kamera Eropa ya. Cuman kita perlu ketahui sejarah pernah mencatat kehadiran kamera yang namanya kamera Soligor. Itu ya. Soligor, Miranda ya. Miranda ya.
Kemudian ada kamera yang mungkin legend ya, dan sekarang jarang ditemui adalah kamera merek Argus ya. Argus. Dia itu adalah kolaborasi. Argus sedih gitu nggak Pak? Ya bunyi nggak? Argus sedih gitu. Ini ya dengan Cosina nih mergernya ya, Argus dan Cosina dengan seri STL 1000. Bisa dilihat bentuknya ya. Dari mana itu Pak? Argus tuh? Ini Jepang ya. Oh Argus tuh Jepang. Ya. Argus Cosina. Ya. Ini sempat ada, cuman sekarang berkembang Argusnya hilang, jadi Cosina pernah ya. Nah Cosina hilang, Cosina dengan apa? Itu teh dengan pentak, ya. Banyak perkawinan di kamera sendiri ya, seperti halnya dengan Yashica, ya. Yashica itu dengan apa itu teh RTS kontak, ya. Kontak itu lensa kontak bisa masuk ke body Yashica. Begitu juga Yashica lensanya bisa masuk ke kontak itu ya. Sempat banyak ya beberapa kamera yang mungkin bisa merger ya Pak Maya gitu ya. Gitu. Kita dulu ada yang namanya Konica ya. Itu ya. perkawinan dengan nikah dengan Minolta, sekarang lahirnya dengan namanya Sony. Nah itu ya, itulah yang dalam pertemanan itu ya teman-teman ya, mesra akhirnya menghasilkan namanya kolaborasi ya, industri ya, merek dan sebagainya seperti itu. Ya. Ini Argus Cosina. Keren. Tapi ini Bapak kebanyakan Nikon ya Pak ya? Kebanyakan brand yang dikoleksi ini Nikon. Ya. Kenapa Pak lebih? Kebetulan untuk saat ini ada beberapa ya, cuman untuk episode ini saya Nikon dulu ya, karena ada beberapa kamera Sony juga yang sudah jarang atau tidak diproduksi. Ada merek itu Pentak ya, Pentak, kita dengan lensa Pentakonnya Pentak ya itu ya. Nah ini bagus sekali ya. Ini Pentak satu paket dengan lensanya ya. Dengan Pentakon, Spotmatic F, Asahi Pentak ini sangat ringan. Ringkas ya, ringan ya. Makanya kita perhatikan Pentak sampai dengan seri MX ya, itu kecil-kecil ininya, bodinya itu kecil-kecil ya, dibandingkan dengan Nikon ya, tetapi yang apa itu teh Nikon, Canon itu ya, terus juga Olympus. Itu teh Osreflex. Ini badan besar nih. Ya. Betul. Jauhnya sangat ya. Lumayan ya, istilahnya body badak ya. Nah, itu ya. Tapi besar-besar ini ya. Atau mungkin karena mungkin setiap brand punya ciri khas tersendiri ya. Punya ciri khas sendiri bahwa ini loh ya Pentak ya, bodinya kecil, mungil dan bisa mudah dibawa kemana-mana ya. Karena ada lebih ke fungsi ya. Lebih ke fungsi, memudahkan ya, dibawa kemana-mana ya. Tapi saat itu seperti itu, berkembang lagi ya. Ada beberapa kamera yang memang dia tidak bisa fungsi tapi juga gaya Pak ya. Yeah. Seperti stylenya. Kamera ini nih. Kamera fashion. Ya. Ini nih. Ya. Ini mungkin gaya udah ya? untuk tampilan gaya ya. Jadi sangat pantas lah ya gitu. Profesional, kelihatannya profesional. Banyak orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai profesional, salah satunya dengan ya kamera. Atau mungkin fotografernya pemalu, jadi ketutup wajahnya semua. Bisa jadi ya seperti ini. Ada juga ya. Introvert ya. Atau kadang di sebagai fotografer tuh lensanya tuh pendek-pendek. Nggak sombong. Nggak sombong kayak tadi. Mungkin. Yang ini bukan ingin menunjukkan identitas. Panjang gitu ya. Menunjuk gitu. Gua fotografer. Tapi kalau yang ini dia malah santai ya. Saya bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi ini lumayan ya, hasil dan sebagainya insya Allah oke ya itu. Nah terus untuk keseluruhan nih koleksi Pak Heri sendiri
Ini kebanyakan apakah emang sengaja beli terus misalkan di Indonesia atau ada yang dari luar? Yang motivasi yang tiga, ada beberapa yang beli dari luar negeri. Seperti perjalanan saya waktu ke Jepang, itu di Jepang itu ada toko ya, jadi semacam pertokoan namanya Hard Rock ya. Di sana dijual benda-benda fotografi, alat fotografi termasuk Kamera market yang lainnya ya, kamera market ya. Dan itu murah itu ya. Saya pernah cerita, saya borong. Jadi uang itu bukan untuk oleh-oleh ini ya, makanan atau napi baju. Sedih dong orang Saya malah beli kamera, yaitu kurang lebih 10 juta. Itu ya. Saat itu yen, ya apa 500 yen itu harganya kurang lebih kalau 500 yen itu 50.000, gitu aja. Jadi ada satu lensa, ya Canon itu harganya 500 yen, tiket dua itu hanya 50.000 rupiah. Dan di sana murah, itu karena mungkin daripada dibuang ya, kemudian kan jadi apa ya, jadi kenang-kenangan. Perlu diketahui sahabat Boy ya, masing-masing kamera itu kadang mengeluarkan bunyi yang berbeda ya, bunyi berbeda, ada yang kling, ada cek dan sebagainya ya. Kita kenal ada kamera yang analog tapi motorik ya, seperti ini ya. Ini Dia udah semi. Oke, udah semi ya. Semi auto ya. Nah, dia malah ini suaranya sampai kok. Ini dambaan fotografer seperti ini. Wah, dengar suaranya Ini dambaan model juga. model juga sangat senang nih ya. Bisa mendengar sepertinya. Dengan tuduhan sering jumba juga. Ya, itu ya. Ini Lapa F801 yang pernah legend ya, dan digandrungi oleh para fotografer pada saat itu ya. Ini yang Jepang ya. Oke. Jadi kadang saya senang sekali mendapatkan barang kamera tapi dia ori bawaannya ya, bukan kanibal dengan yang lain. Antara seri body dengan si lensa itu sama. Ya, dia seperti yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini F1. Nah, ini kayak seperti baru nih ya. Ini seperti ini ya. Ini juga sama, bisa dilepas ya dari atas ya, bisa melihat dari atas ya. Intinya bahwa kamera ini masih ori, bisa kelihatan dari ini ya, dari struktur ini ya, struktur bodinya. Kalau yang sudah bongkaran-bongkaran, Pak Mai tahu lah ya, banyak ini ya, banyak apa mungkin sudah diganjal, sudah ganjal dengan yang lain, tapi kalau ini masih ori ya. Ini ori, ini Wan. Ini saya dapat ini dari dari Mang Dadan nih, Cihapit nih. Halo Mang Dadan, Pak kameranya nih ya. Mang Dadan langganan. Langganan ya. Si Haji ya, Haji. Kapun tangkal. Tangkal itu ya. Terus untuk koleksi kamera ini sendiri Pak, dari mulai dulu yang satu itu, sekarang udah total di berapa nih? Alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih ada di 60-an ya. 60 unit ya. 60 unit dengan berbagai merek. Dengan berbagai merek ya. Dengan berbagai jenis kita ada, alhamdulillah ya. Tapi lebih dominan ke N ya. Ke Nikon ada ya, Canon, Pentax, Ricoh ya. Kembali lagi ke bunyi dong Pak. Jadi Oke, tadi yang merdu itu coba yang ada bedanya antara yang buatan Asia dengan buatan Eropa atau terus tadi kan udah yang Jepang ya. Jepang udah nih. Ini agak kenceng ya, kaku ya, ya, maskulin. dasarnya. Itu ya. Ada yang merek Mamiya, saya nggak ke bawah ya. Itu Dia lebih halus ya. Lebih halus, Lebih halus. ya. Cuma di sini bisa dibedakan aja ya. Ini sebetulnya saya pakai lensa yang Carl Zeiss ya, Carl Zeiss, Argus. Lensa Carl Zeiss dengan lensa yang lain tuh ini putarannya lebih halus, Lebih smooth. lebih smooth dibandingkan dengan yang bawaan yang itu ya, yang lensa Jepang. Betul. Keras ya. Ini lebih smooth, coba ini. Nah, ini lebih smooth ya dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi itulah ya, beda ya. Makanya memudahkan untuk focusing ya, seperti itu.
Kemudian ini ada saya dapatkan lensa travener. Oh, Mia ini. Mia. Cepat. Ini bentuk gitu ya. Iya. Nah, Mantap. nah, kemudian ada saya pun baru tahu ketika punya kamera ini ketika bagaimana ini menghitungkannya. Apakah ini gampang ternyata. Gimana? Hanya tekan ini. Pegang. Oh. Baru dia ngunci. Baru dia ngunci. Nah itu. Yang ke awal-awal itu mah cenah ieu kumaha ya rusak ya. Sini kadikeun. Nah, ternyata hanya tekeninya saja begini dia akan pindah. Oh, udah mengunci sendiri. Itu kamera-kamera dengan berbagai gayanya ya, karakternya ya. Karakter, Itu ya. iya. Itu. Kembali yang ke motor, ya mungkin ada F90 X ya 801, 601 ada 601 ini. Jadi di kamera Nikon yang seri itu yang F ya F401, 501, 601, 801. 0101 Ya, semua. depan ya. tadi ya. Nah, itu yang depannya itu ya. Nah ini nih Ada di situ. ini nyala. Ini 401. Itu berapa? Oke. Ya apa nih? Yang tadi Yang tadi sama yang dipegang. 70. Oke ya. Ini 601 nih. 601 Ah nih. Nih. Wih. Ya. Oh. Ini motor ya. Jadi ada 401 ya, sebelumnya ada 301, 401, 501, 601, 801, 701 tidak ada. Nggak tahu Tapi dia itu. udah elektrik ya. Ya udah motorik ya. Itu seri yang motor ya. Seri motor, kemudian ada berkembang lagi yang seri F. F55, F60, 65, 70, 80 sampai ke 90. Nah, ternyata saya perhatikan ketika F55 Pak Mai, itu bodinya kecil. F65 kecil. Iya. Nah, ternyata yang berbodi bongsor itu di angka yang genap. F6, F50, 60, 70, Ganjil ya? 8 yang genap. 60 kan genap Oh, ya. iya. Nah, yang ganjil itu kecil. Yang genap itu besar-besar. Seperti tadi ada ya. Ini besar. Nah, ini nih. Ya, ini yang besar. Nih, ya. Berbodi bongsor besar ini ya. Gemoy ya. Dibandingkan dengan yang seri yang 55 itu kecil ya. Kecil, ringkas lah ya. Begitu juga ketemu 65. Harusnya kan setelah 60 kan gede, ternyata ketemu 65 kecil ya. Nah, 70 tadi ada 70 ya. Ini 70. Nah, yang 70 ya itu berbodi besar. Berbodi badan besar ininya ya. Nah, ini besar ya. Oh, bodinya besar ya. Dibandingkan dengan yang 65 itu 6 pokoknya seri yang ganjil itu kecil-kecil. Di bawah bodi yang angkanya genap ya. Ini pun sama dapatkan ori ya, ori dengan rasanya yang ini sudah dikoleksi nih ya, tidak dijual ya sahabat boy. Kalau mau lihat datang aja ya. Ke Prodi Fotografi Unpas. Jadi ngiler boleh, tapi jangan coba-coba ditawar ya karena tidak dijual ini. Ya. Kalau cocok di belakang aja, bisik-bisik. Gimana Pak perawatannya? Soalnya tadi bunyi sih starternya juga udah oke, kokaknya juga masih lancar. Bunyi udah oke gitu, ini Ya maksudnya pasti ini dirawat. semua yang di sini kan ini masih berfungsi Ya, gitu kan. berfungsi. Berarti kan secara perawatan ya. Ya dirawat ya. Lebih gampang mana nih secara perawatan? Full manual atau yang mekanik semi elektrik? semi elektrik. Sebetulnya sama saja Pak ya. Yang penting mah kita sering ini aja. Kalau saya sering menyematkan setiap minggu itu kan di sana ada 4 tingkatan ya. Nah, minggu ini yang ini, minggu ini yang ini, minggu ini biar tidak lupa itu ya. Saya bersihkan karena satu itu teh berapa itu? 12. 10 sampai 12 satu lantai itu ada 10 sampai 12 unit kamera. Nah, itu saya bersihkan gitu ya. Saya cek barangkali ada yang macet gitu ya. Saya buka juga lesanya barangkali itu jamuran atau bagaimana, oh aman, masukkan lagi gitu ya. Nah, itu aja. Jadi asal kita sering merawat, kemudian kita bersihkan. Cara membersihkan sangat mudah Pak ya.
kita sediakan itu aja sahabat boy, bekas sikat gigi ya. Nah, itu bekasnya. Atau ya. jangan yang bekas lah, beli aja yang baru lah. Yang baru lah sahabat boy lah ya. Pertanyaannya Nah. adalah sikat giginya siapa kayak gitu? Yang kedua, siapkan tisu ya, tisu yang halus ya. Oke, kalau ingin membersihkan bagian-bagian noda-noda yang itu bisa menggunakan, maaf, ini bukan iklan, tapi bisa menggunakan apa itu teh untuk bayi teh kan? Apa? Tisu basah atau apa? Baby oil. Ini apa? Apa itu teh? Anu hejatnya. PPO teh nah? Bukan PPO, kayu putih. Kayu putih. putih, Nah, itu oh. susah ya. Kayu putih ya. Jadi saya itu membeli kayu putih, habisnya kayu putih itu bukan untuk Bukan karena masuk angin, ya? tapi untuk bersihin. Ternyata gitu biar nggak masuk angin kamera. Jadi pakainya pakai kayu putih, saya bersihkan itu ya, karena kan yang namanya juga di dalam lemari ya, dalam itu kan tidak semuanya bersih. Aman ya, Pak ya? Kayu putih aman ya? Bersih gitu ya, dijamin. Ya, kayu putih ya. Oke. Bisa kita bersihkan bagian-bagian noda-noda, termasuk juga karet-karet juga ya, yang sudah ini bisa menggunakan kayu putih, bisa gitu ya. Jangan pakai kumpon. Kumpul mobil aja lah ya. Itu. Jadi perawatan mudah sekali ya. Asal kita mau ininya aja, mau menyempatkan waktu untuk melihat ya. Bahasa Sundana ngalongok ya. Mana jangan sampai saya juga nggak tahu nih. Ya pokoknya ketika kini dirawat ternyata alhamdulillah berkahnya banyak ya. Yang datang lagi saya juga nggak tahu, mungkin Pak beja-beja dari ya gitu, dan itu alhamdulillah ada aja jalannya Mang Mai gitu ya. Saat ini untuk Bandung informasi saja banyak ya, toko-toko kamera. Kalau sahabat ingin memiliki atau ingin mengkoleksi, ada di Jalan ABC ya. Itu ada di Kang Toto, ada di Mang Ayi ya. Halo Mang Ayi gitu ya. Alhamdulillah ya. Kemudian tadi Mang Dadan ya di Cihapi. Itu Mang Ayi ya. Mang Dadan banyak ini Banyak. demand-nya. Banyak dia ininya itu ya. Ya legend juga dia. Saya perkenalan dengan Mang Dadan itu dari tahun 98 Mang Ayi. Oh. Jadi 98 itu sampai sekarang. Jadi pertemanan gitu ya. Halo Mang Dadan, Ji, gitu Ji. Nah itu dia konsisten sampai sekarang, ya jualan kamera, kamera baik digital maupun yang analog, itu ya. Tapi dapatnya mereka dari mana Pak? Biasanya Dari luar kota atau? Dari luar kota, seperti Mang Ayi dapatnya dari Bogor, dari Lampung, ya, dari Garut, ya. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi penelitian ke depan nih, bahwa petaknya fotografer itu bisa diketahui. Oh bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Dari mana banyak Ya, sumber? dari itu kameranya Pak itu ya. Kayak di Garut nih banyak di mana ya? Tadi dari Garut. Nah ditelusuri itu bisa jadikan penelitian ke depan ya. Ini Bogor. Ternyata juga Bogor itu dulu banyak ini studio foto Pak. Ya. Ya kemudian mungkin sekarang bangkrut dan jatuh ke generasi kedua ketiga, kemudian dijual. Gitu ya. Yang ketiga ada juga beberapa dokter ya kesehatan, dia sering meneliti ya, khususnya motret benar-benar kecil ya, makro. Itu ada di sana ya. Dia bosan jual ke siapa, ke Mang Ayi, kemudian ke siapapun ya, atau ke siapa lah ya. Bahkan kemarin ada di Pak Glenn ya, Mas Glenn ya, seperti itu aja ya. Yang masuk ke saya adalah barang-barang yang berkualitas ya, tidak yang yang hancur, yang enggak ya, karena ini untuk koleksi Pak gitu ya. Berarti diperiksa dulu ya sebelum Bapak beli ya. Saya utamanya adalah pertama shutter ya, shutter blade-nya seperti apa, kering atau bagaimana. Yang kedua diafragmanya, kemudian kita cek gitu lagi ke bawahnya, bagian ruang filmnya bersih atau kotor gitu ya. Nah kemudian dasarnya timbullah kecocokan harga. Kalau barang bagus, kalau dia tawarkan saya berani. Tapi kalau barangnya jelek ini terus tidak ini, ya pun kita pun menolak, tapi secara halus ya, seperti itu. Ini barang-barangnya ori-ori ya, ada ori-ori semua nih, bagus-bagus nih. Dari budget berapa Pak per bulan? Di kisaran nih harus ada untuk perawatan.
untuk perawatan hanya cukup kayu Putih kayu saja. putih. Dan sikat gigi ya. Sikat gigi dan tisu ya, tisu bersih ya, itu aja ya. Tisu 10.000 ya itu ya. Kayu putih 12.500 ya. Terus tadi Blower. Pakai blower nggak enggak. itu, Oh. ya. Nah, paling kan itu aja makan siang. Makan Makan siang. siang yang paling ini ya nasi padang. Nasi padang yang lebih mahal ternyata. Ya itu. Tapi sekarang perawatan lebih mudah itu yang analog mekanik ini, yang mekanik ya, gitu. Sekarang orang sudah jarang mengkoleksi yang seperti ini karena ini sudah semi ya, Sudah semi. otomatis ya. Iya, karena dia juga Tadi ya, ini sangat rentan karena di Rentan ya. dalamnya ada kabel fleksi ya. Iya, betul. Dimana kabel fleksi itu kalau lembabnya banget itu dia akan menutupi bagian-bagian serat-serat optik yang dalamnya itu. terutama kebanyakan yang biasanya suka tersimpan baterai di dalam. Baterai yang dalam itu ya. Nah, makanya itu harus dihindari ya. Ketika kita akan disimpan lama itu kamera jangan pakai baterai itu aja gitu ya. Nah, kalau yang ini lebih mudah perawatannya ya, lebih mudah karena tinggal ngecek ini ya satunya itu aja, salser ini aja ya. Bahkan saya juga baru mengetahui ketika ada gangguan atau macet itu ya kita cek ini Pak ya. Dan nanti dia akan normal kembali gitu ya. Itu karena kenapa? Karena di dalam ranah itu ya, shutter blade itu ada oli ya, semacam cairan pelumas ya, yang dia itu membantu untuk kelancaran ini mekanik itu ya. Saya pernah salah satu kamera saya habis pelumasnya Pak, peret bahkan ya karena peret akhirnya nggak bisa ini, hanya setengah ininya ngokangnya, tidak full 100%, tapi ini setengah gitu ya. Tapi kalau yang bagus ini full gitu ya. Gitu. Makanya nanti dilihat dulu aja kalau beli kamera ya seperti ini ya. Saya melihat ini selain legendnya ini F ya. Nah, Seri F. Ya seri yang pertama waktu itu ya. Nah, ini enak banget itu ya. Ya, ada aja kamera kalau dikokang tegas dengan ini. Nah, itu ada kena ininya, starter blade-nya kena. Ya. Di servis ya bukan masalah ini ya. Kalau udah servis itu kadang originalitasnya udah berkurang gitu ya, udah dibongkar ya. Sementara kamera yang ada di sini semua ini masih ori semua, belum ada yang Dibongkar bongkar belum gitu ya. Masih Itu masih Grass. original grass gitu ya. Itu sahabat boy gitu ya. Ini Bapak yang belum dipunya dan sekarang lagi diincar model apa nih Pak? Tipe apa? Kamera apa? Untuk ke depan mungkin ya saya akan mengembangkan lagi kamera Minolta. Karena Minolta juga banyak Pak Mei, Bu Regin ya serinya ya. Bahkan ada yang sampai ke profesional yang berbadan yang berbodi besar. Itu besar ya. Itu dari Minolta XE itu ya sampai ke Minolta SR. Nah, ada SR1 ya, SR 101, 102, 103. Nah, itu ya. Tapi bodinya besar-besar sih gitu ya. Kita ada itu ya. Itu yang kedua adalah Canon. Ya, Canon kita tahu legend juga sebelum lahirnya digital, Canon pernah mengeluarkan yang FTB apa ya dan sebagainya, F1 dan sebagainya, legend ya sebanding dengan Nikon gitu ya. Hanya saja mungkin ini si Canon itu mengeluarkan dua. Jadi entah bagaimana Canonnya Canon yang biasa ya, yang mekanik sama yang EOS Pak. Ini pecah Pak, walaupun ininya Canon Bu. Nah, berbeda dengan Nikon. Nikon itu tahun yang berapapun, tahun yang 70, yang 80 ya, lensa bisa masuk Pak. Itu ya. Bodinya taruhlah tahun sekarang 2004, lensa yang lama 80 masuk gitu ya, itu aja. Nah, si Canon walaupun tahun lama karena dia dua seri yang FT atau yang EOS, dia nggak bisa. Itu aja ya. Sahabat boy. Jadi EOS, keluarga EOS punya keluarga sendiri EOS ya. Terus yang Canon yang seri FT itu punya keluarga sendiri juga, beda lagi. Tidak menyatu seperti Nikon. Kalau Nikon kan yang lama sampai yang baru pun dia masih tetap satu keluarga menyatu. ya.
masih satu keluarga besar itu ya. Makanya kebanyakan orang punten maaf seperti saya mau koleksi Nikon itu karena memudahkan ini ya, bisa si Resa lama bisa dikawinkan dengan body yang baru-baru Pak itu ya gitu. Iya, nggak usah cari-cari lagi ya. Iya. Sayang lain. Banyak ininya pilihan ragamnya ya. Kalau Minolta ya kita harus kalau mau all in Minolta ya Minolta semua. Cuman konsekuensinya kita cari yang Minolta yang betul-betulnya itu ya. Dari SR PAN ya, SR 101 1103 dan sebagainya itu. Ya banyak Minolta bagus-bagus. Berarti nanti teman-teman semua kalau misalnya punya Minolta yang zaman dulu nih, silahkan nanti hubungi Pak Heri dengan penawaran yang baik. Ya dan sopannya ya. Mau dihibahkan juga saya dengan senang hati ya. Oh itu dirawat ya. Itu bentuk kesopanan. Itu betul. Dihibahkan. Nah, dihibahkan ya, dihibahkan. Insya Allah saya rawat lah ya, gitu ya. Adalah uang bensin Pak Maila sama nasi padang. Mimpi Bapak Pak, ini sudah kumpul nanti Minolta ada lagi, Ya, nanti Canon insya ada Allah. lagi. Pengen apa? Pengen bangun apa nih? Insya Allah museum? ya ada rencana ke depan next ya, kalau Allah memberikan rezeki lebih, saya ingin bikin museum kamera gitu ya. Amin, Jadi insya lengkap Allah, insya Allah, ada amin. berbagai, pokoknya seperti yang idenya dari Josh Eastman gitu ya. Jadi Josh Eastman itu membuat museum kamera yang ada di Amerika Utara ya, namanya Rochester gitu ya. Itu di sana. Nah, nggak usah jauh ke Amerika, tapi cukup ke Bandung saja. gitu ya. Kalau mau lihat perkembangan studio fotografi. Yang kedua, bentuk bangunannya dari kali itu tidak bangunan seperti ini, tapi bentuknya Bentuk kamera Pak ya, seperti ini ya depannya ini. Jadi depannya itu ada ruang apa termasuk juga studio foto dan sebagainya. Itu keren. idenya sih ya. Terus kamera-kamera nanti dari Fuji, dari Leica, dari Canon, Nikon, Argus, Pentax, Ricoh ya, Cosina ya, terus Soligor ya. Reflex dan sebagainya ada semua gitu. Ya, jadi ini juga bagus bagian daripada wisata juga ya, wisata edukasi fotografi. Kemudian kita perkenalkan proses. Jadi saya paling senang dengan proses ya, karena dengan proses itu kita akan lebih menghargai, menghargai karya, menghargai kreativitas ya, menghargai semuanya ya, karena adanya proses. Nah, mudah-mudahan fotografi tidak hanya di permukaan, tidak langsung jadi kamera digital seperti sekarang mirrorless, tapi ada juga prosesnya ternyata. Oh dulu ada yang namanya film ini ya, dulu ada yang namanya slide dan sebagainya. Nah itu aja ya. Yang itu mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk adik-adik yang untuk belajar fotografi. Saya bawakan kok filmnya ya. Mudah-mudahan di Natas nanti. Ya. Jadi, ini saya bawakan ya. Betul. Oke. Sebagai pengenalan aja ya. Nah ini kalau ini ada Sahabat Boy, ini film 135 seperti ini ya. Ini pernah berjaya pada masanya sebelum digital. Jadi setiap fotografer pasti akan mengenal film seperti ini. Yang kedua ada film slide. Kalau ini untuk film ya. Kalau slide itu khusus ya. Mereknya ada Fropia ya. Itu bisa dibeli ya dulu ya. Yang terkenal mungkin saat itu adalah dari Fuji ada Fropia ya. Kemudian pernah juga dari merek-merek film ada Kodak ya, ada Perus, mungkin pernah dengar Perus ya, ada Hori, bukan Hori ya, ada Lucky ya, ada itu itu tuh yang Kodak itu yang putih teh ya, yang putih itu Agfa, yang merah Agfa. Yang yang merah itu ada lagi Pak, yang Konica ada, yang legend Pak, yang hitam putih itu. Ilford. Nah itu ya. Nah seperti ini semuanya ya. Bentuk song-songnya seperti, karena ini adalah bentuk internasional. Jadi kalau ada film yang lain dari ini apa yuk, karena nggak akan masuk ya. Itu yang pertama. Yang kedua film 120. Nah ini filmnya Sahabat Boy ya. Ini saya bawakan. Mana cina kameranya? Jadi kameranya khusus ya, tidak masuk ke kamera itu. Kameranya yang
ini ya. Nah, ini filmnya kamera seperti ini ya. Film 120. Jadi ini dimasukkan ya. Kemudian nanti sama ya. Prosesnya sama. Proses 1 2 3 termasuk juga yang ini ya. Jadi ini filmnya ya. Film 120 ini kebetulan yang saya bawa yang Rolei ya. Ya, Rolei ya. Rolei. Nah, ini filmnya ya. Ini ya. Ini masih kertas. Kemudian nanti ketika ke dalam sudah dicek berapa ini, barulah ketemu dengan klisenya. Seperti ini ya. Ini ya perkenalan saja. Kalau ingin praktek boleh, sebagian ada yang menjual ya. Cuman harganya lumayan ya. Lumayan ya. sih. Lumayan mahal prosesnya juga karena produksinya juga terbatas gitu ya. Kalau dulu sebelum era digital itu melimpah ya. Gitu. Kalau sekarang harga informasi terakhir, harga film berapa ya? Pak Mei? 100-an ya? Lebih 100 sampai 150 ribu. Kemudian diproses, dicuci 50.000, di scan roll jadi kurang lebih 250 untuk Satu kali. untuk 25 jepret. Satu kali pengalaman untuk memotret 35 jepretan lah ya, seperti itu. Jadi ini pernah berjaya pada masanya ya. Itu. Tuh Bu Regi. Iya, keren. Ayo Sobat Poi, siapa yang mau berminat mengkoleksi kamera analog? Mungkin yang mekanik semua atau ada yang Motor sih udah semi motor. Elektrik. semi auto juga ada ya. Ini berbagai macam merek ada di sini. Nanti konsultan sama Pak Heri aja langsung ya. Ya. Juga bagi para investor yang mau tertarik gitu membuat tadi museum ya, Mari siapa kita tahu Bisa berkolaborasi. Bisa kita kolaborasi. kolaborasi Ya, untuk kita buat arena wahana fotografi ada di situ semua Ya, ya. ada Keren semua. ya. Betul. Keren banget. Iya. Nanti ajak kita untuk jadi pengelola. Gitu ya. Itu bagus ya kalau bisa terrealisasi. Dulu sempat akan terrealisasi kerjasama saya dengan Jonas Foto Tante ya. Saya udah ngobrol-ngobrol dengan Tante. Halo Tante, Bu Dewi ya. Nah itu saat COVID saat itu kita mau bikin museum dan saya pun dikasih tempat yang di Gigglebox yang di bawah batu Pak, gitu ya. Di lantai 3 dikasih gitu ya. Nah cuman dalam perjalanannya mungkin banyak pertimbangan karena pertama dari kunjungan karena COVID ya sehingga belum terrealisasi Iya, gitu ya. mungkin nanti Mudah-mudahan ya. ke depannya. Insya Allah Mudah-mudahan nanti ke kemudian depan. ada cita-cita. Amin, amin. Memang baiknya ini ada kerjasama jadi dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi. Kalau memang ini cepat terwujud, ya karena kalau mengandalkan pribadi mungkin lumayan ya. Tapi kalau mengandalkan dari Pemda ada anggaran khusus, budget khusus, itu saya kira bisa lebih cepat ini pengembangan pembangunannya daripada museum fotografi tersebut itu ya. Kalau memang museum yang lain ada, museum geologi, museum Sibaduga dan Pos, sebagainya, gitu ya. kenapa museum fotografi belum ada? Nah itu mudah-mudahan jadi apa ya, jadi ini nih, jadi Harus apa ada ya, pertimbangan khusus ya Pak ya. pertimbangan dari pihak pemerintah gitu aja. Betul. Gimana Sobat Poi? Asik ya. Nanti ada seri berikutnya, episode berikutnya deh nanti tentang digital ya khusus, Iya, khusus gitu. untuk digital. Iya. Sekarang kita Analog dulu, analog nanti dulu. full digital, oke? Nah, Pak Heri? Pak Heri, sebelumnya nih, sebelum berakhir, mungkin Pak Heri bisa ngasih tip and triknya kalau buat rekan-rekan yang pingin beli kamera analog. Ya. Yang mungkin yang Karena mesti sekarang dilihat masih apa aja nih. Ya, misal body mulus kan belum tentu dalam Iya, betul. gitu kan. Ya. Ada yang suaranya enak, mungkin aduh udah bodinya gitu atau lensanya. Ya, yang pertama untuk sahabat Poi jika ingin memiliki kamera, perhatikan dulu bodinya ya. Jadi body dengan lensa. Perhatikan. Yang pertama kalau mau ori seperti yang tadi ya. Ini ori ya. Ini bawaannya langsung ya. Bawaannya langsung daripada ini. Ini antara lensa dengan body itu sama ya, bukan kawinan ya. Tapi ini sama. Dari segi fisik lihat ya, apakah ada goresan-goresan atau ada yang yang terkelupas dan sebagainya. Itu aja pertimbangan pertama ya. Kalau
pasti ini harga akan tinggi ya ketimbang dengan yang lainnya. Jadi lihat dulu body fisiknya lengkap, oke, baru kalau ingin mengkoleksi yang likes new ya itu. Yang kedua ya, diperhatikan, dicek dulu semuanya ya, di body dan di lensa ya. Biasanya kalau lensa itu ini kadang seret Pak ya. Seret itu karena jarang dipakai. Biasanya jarang dipakai focusingnya, kemudian dipaksakan jadi patah. Ya, Jangan patah, dipaksa ya. Jangan dipaksa, makanya ini harus yang locer nih. Ini ya. Makanya ketika Anda punya kamera udah sering-sering lah ya digunakan, karena ini kan buatan manusia, tentunya ada kelemahan-kelemahan. Yang kedua, lihat dari kokangan ya. Kokang ya. Bisa dikokang tidak ya? Bisa dikokang tidak, ada apakah seret atau bagaimana, atau napi lensa bagaimana ya. Nah itu ya. Itu jadi pertimbangan. Yang ketiga, lihat ini shutternya ya. Berfungsi tidak? Berfungsi enggak nih, perbedaannya nih dan sebagainya. ISO-nya dan sebagainya. Nah itu ya. Yang paling pertama adalah fisik dulu ya. Ini bagus, tapi kalau fisiknya itu kurang bagus ya jangan dipaksakan ya. Itu kalau ini ori. Ini ori banget barangnya. Jadi likes-nya ya. Berarti ada beberapa likes-nya yang tidak saya bawa. Berarti untuk sahabat-sahabat Pak yang pingin membeli kamera, lihat dulu secara fisik. Pertama Fisik oke, baru fungsi. Fungsinya Fungsinya gitu ya. kalau misalkan emang udah oke, baru di. Ya, syukur-syukur bisa mendapatkan semuanya ya. Ya. Kalau ingin semuanya bagusnya ya toko Tapi ini kan barang lama ya. Ini kan ada yang namanya barang second ya. Ya tahun 70 tahun 80-an ya gitu ya. Kalaupun dapat itu berarti sebelumnya itu sangat terawat ini itu ya. Nah, terus untuk perawatan di rumah nih, apakah punya lemari khusus? Ya. Apa aja yang mesti ada di lemarinya gitu kan. Kalau tadi kan udah jelasin perawatan ini kita harus menyempatkan waktu lah dengan. Nah, kalau ingin dirawat, coba beli silikagel ya gitu ya. Yang ada yang butiran-butiran, ada yang kiloan tuh, ada yang sudah berbentuk ini saset ya gitu ya. Itu bisa dimiliki, fungsinya untuk untuk menghangatkannya. Yang kedua, miliki lemari ya yang tersendiri, yang di dalamnya lemari itu sudah diatur ininya temperaturnya. Ya temperaturnya. Yang ketiganya kalau tidak punya itu bisa pakai dry box ya itu ya. Boleh itu ya. Yang ketiga, lemari khusus mungkin ciptakan ya, bisa pakai lampu ya supaya hangat ya, menghindari jamur. Yang keempatnya, kalau saya ini semuanya saya simpan di lemari Pak itu ya. Hanya saja lemari yang kena cahaya ya itu ya, terang itu ya, tidak di dalam lemari yang disatukan dengan baju atau makanan apalagi makanan ya, nanti sirum. Kamu sarang es krim nggak usah. Iya itu ya. Nah ini juga oke ini ya, ini F2 ya bagus ya. F1 ini kita alhamdulillah ya, terawat semua ya. Oke. Wah, seru. Pokoknya nanti teman-teman semua nantikan saja episode berikutnya, karena nanti Pak Heri akan muncul lagi bersama kamera digital. Bahkan mungkin yang kedepannya bisa dibedah juga nih kameranya. Wah, boleh dong Pak, nanti kita pretelin. Kita pretelin aja di dalam. Kita nanti live ngebongkar kamera ya. Di dalam kamera ada apa aja ya itu ya. Itu. Asal jangan terima bongkar dan terima kasih. Terima kasih dan terima pasang. Iya. Pak Heri, terima kasih banyak nih ya. Oke, sama-sama bawakan banyak kamera ke sini. Dan mudah-mudahan Pak Heri lupa ini nggak diambil lagi pulang. Insya Allah. Kalau saya sih mudah-mudahan Pak Heri nggak lupa sebagian. Kan gitu. Jangan semuanya ya. Ya. Jangan semuanya. Sebagian. Nanti museumnya nggak jadi-jadi. Ya kan? Jadi ini semuanya udah saya ingat semua apa. Jadi hilang satu tuh apal. Oke, teman-teman semua. Nanti kita akan kembali lagi di episode berikutnya di Point of Interest. Pokoknya simak terus podcast kami, karena kami akan mengupas semua hal yang berkaitan dengan ekosistem fotografi di Indonesia. Tetap di Point of Interest, jelajahi perspektifmu di Point. Sampai jumpa.
Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atur nuhun.